Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan asesmen kompetensi guru atau AKG, khususnya dalam kesempatan ini adalah guru madrasah ibtidaiyah. Bapak Ibu, AKG yang sudah digaung-gaungkan akan dilaksanakan pada tahun ini itu dilatar belakangi, yang pertama adalah rencana strategis Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam. Nah, meningkatkan mutu pendidikan Islam itu melalui peningkatan mutu guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan di madrasah, yaitu pengawas. Nah, terkait dengan peningkatan itu, maka skema yang dilakukan adalah melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau program PKB. Nah, ini mulai dicanangkan dan mulai dilaksanakan secara masif program pengembangan PKB ini, yang lokasinya nanti PKB ini dilaksanakan di kelompok kerja terdekat. Jadi untuk guru IMI ada di KKG, untuk madrasah aliyah, madrasah sanawiyah ada di MGMP, dan untuk kepala madrasah itu ada di KKM, dan untuk Jawas atau pengawas itu ada di Jawas. Nah, jadi PKB itu nanti dilaksanakan di kelompok kerja terdekat masing-masing profesi. Nah, kemudian sebelum melaksanakan PKB itu perlu tentu ada baseline, database pemetaan kompetensi guru itu sendiri, yang database itu nanti didapatkan melalui asesmen. Nah, asesmen kompetensi guru atau AKG itulah yang nanti untuk mendapatkan database lain pemetaan kompetensi guru. Nah, AKK, asesmen kompetensi kepala madrasah, itu untuk mendapatkan database kompetensi kepala madrasah. AKP, asesmen kompetensi pengawas, itu untuk mendapatkan database pemetaan kompetensi pengawas. Nah, jadi ini tidak lain adalah dalam rangka peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi itu yang melatar belakangi mengapa dilaksanakan AKG dan AKK dan juga AKP. Pelaksanaan ini sudah mulai masif dilaksanakan pada tahun ini. Kenapa? Karena ada bantuan support dari pemerintah dengan adanya program PKB ini, yaitu dari bantuan dan bahkan pinjaman luar negeri Bank Dunia, yang rencananya itu dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, itu yang melatar belakangi mengapa dilaksanakan AKG, AKP, dan kompetensi pengawas AKP. Baik Bapak Ibu, khusus tentang AKG IMI, asesmen kompetensi guru IMI. Jadi dari AKG ini nanti diharapkan ada informasi gambaran umum tentang kompetensi guru. Jadi akan dilihat nanti gambar profil kompetensi guru itu bagaimana se-Indonesia. Kemudian mungkin bisa dibandingkan nanti antar provinsi, antar kabupaten. Kemudian juga akan kelihatan nanti peta sebaran kompetensi guru. Kemudian itu juga sekaligus jadi rapot kompetensi bagi semua pihak terkait, yang bisa dari sana akan diambil kebijakan PKB. Kemudian juga menjadi dasar prioritas dalam meningkatkan kompetensi baik secara mandiri atau bersama-sama. Nah, kemudian dari AKG itu juga akan memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar kompetensi yang diterapkan. Kemudian khusus guru ini juga disebut dengan profesi. Jadi ada profesi khusus yang tentu juga memerlukan persyaratan kompetensi, yang juga perlu perlakuan khusus untuk penjaminan mutu profesionalitasnya. Dan kemudian juga AKG ini bagian penilaian kinerja guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Nah, pembinaan pengembangan profesi guru itu nanti akan efektif jika basisnya itu diambil dari pemetaan kebutuhan, dan pemetaan kebutuhan itu dilakukan melalui AKG. Nah, nanti AKG ini untuk guru itu ada dimensi pedagogik dan profesional. Jadi muatan dari AKG itu adalah
kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sasaran guru yang akan di AKG seluruh Indonesia itu 182.125 orang. Nah, yang menjadi peserta nanti adalah yang sudah memiliki NPK, jadi nomor pendidik Kemenak, dan juga sudah terdaftar aktif dalam Simpatika. Jadi kalau belum terdaftar aktif di Simpatika tidak akan diikutkan dalam AKG. Begitu juga kalau tidak atau belum memiliki NPK. Nah, kemudian pedagogik itu apa? Jadi pedagogik itu nanti terkait dengan pengetahuan karakteristik peserta didik. Jadi guru itu dilihat pengetahuannya terkait dengan karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian juga tentang teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, tentang kurikulum pembelajaran yang mendidik, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan potensi peserta didik. Nah, itu bagian-bagian dari pedagogik yang akan diujikan atau dilakukan penilaian di dalam AKG. Kemudian terkait komunikasi, penilaian, pemanfaatan, dan juga tindakan reflektif, yang kalau guru biasanya PTK, penilaian tindakan kelas, itu bagian dari tindakan reflektif. Nah, itu juga bagian dari isi materi ujian AKG. Nah, kemudian untuk profesional itu terkait dengan materi atau bidang yang diampu. Jadi penguasaannya terhadap materi, struktur, prinsip, pola pikir keilmuan, mata pelajaran yang diampu. Kemudian terkait KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Kemudian pengembangan materi pembelajaran yang diampu. Kemudian pengembangan keprofesionalnya. Kemudian pemanfaatan TIK, teknologi informasi komunikasi, itu juga bagian atau isi dari ujian AKG guru. Nah, jadi profesional ini terkait dengan bidang mata pelajaran yang diampu. Artinya guru MI nanti beda dengan guru madrasah sanawiyah. Jadi kalau mata pelajaran agama, maka nanti bahan ujian atau bidang ujiannya adalah nanti materi pendidikan agama. Kalau guru kelas, maka bidang ujian di bidang profesional ini adalah guru kelas. Jadi ini berbeda-beda, tapi kalau pedagogik nanti semua guru ya kurang lebih sama. Nah, kemudian ini kutipan dari keputusan Dirjen Pendis nomor 446 2020 terkait dengan pelaksanaan atau juknis AKG. Jadi ada 2 kompetensi terkait dengan guru yang akan dilihat, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Nah, cuma nanti keduanya ini dipadukan, diintegrasikan dengan materi literasi, numerasi, dan sains. Artinya muatannya adalah pedagogik, muatannya profesional, tapi bentuknya nanti bisa literasi, numerasi, dan sains. Jadi ada semacam soal HOTS atau seperti tematik. Jadi di sana ada literasinya, ada numerasinya, ada sainsnya. Tetapi kandungannya adalah pedagogik, kandungannya bisa profesional. Nah, kemudian ini alur pelaksanaannya. Nanti melalui Simpatika ada cetak aktif S2 5B, kemudian guru atau kepala madrasah juga mendaftar, memilih tempatnya, disetujui admin Simpatika Kabupaten Kota, kemudian cetak bukti pendaftaran. Nah, kemudian kalau sudah cetak bukti pendaftaran, nanti pada saat pelaksanaan itu ada kartu pesertanya, ada kartu identitas diri yang harus dibawa, kemudian mengisi daftar hadir dan memasuki ruangan asesmen sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian tentang teknis pelaksanaan nanti dilaksanakan secara online, serentak di semua tempat. Dari beberapa hari itu mungkin ada 4 hari nanti. Jadi mungkin ada tahap 1, 2, 3, tapi ada jadwal-jadwalnya. Nah, jadi dilaksanakan dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Nah, ini ketentuan teknisnya. Jadi dilarang membawa
kamera, HP, penyimpan data dan sebagainya. Jadi ada tempat khusus yang ditentukan. Kemudian jumlah soalnya nanti ada 60 butir soal dalam waktu 120 menit. Artinya kalau dirata-ratakan satu soal itu kita kerjakan dalam 2 menit. Jadi 60 soal jadi 120 menit. Nah, soal untuk MI ini pedagogik, literasi, numerasi, dan sains. Artinya pedagogik ini nanti bentuk soalnya bisa literasi, numerasi, dan sains. Begitu juga dengan profesional. Jadi menyatu menjadi padu di dalam soal itu. Kemudian sebelum dilaksanakan AKG sesungguhnya nanti ada uji coba dulu atau tryout dari tanggal 12 sampai 16 Oktober. Kemudian AKG yang betulannya November 2020 secara serentak di seluruh Indonesia. Kemudian tempat pelaksanaan ini nanti ditentukan oleh Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing, yang mungkin bisa di madrasah yang punya komputer banyak, atau ada lab khusus nanti ditentukan oleh panitia. Kemudian panitianya ada dari Kanwil, dari Kemenak sendiri, dan dari Dirjen GTK pusat sebagai pemantau. Nah, kemudian hasil AKG itu nanti disampaikan lewat simpatika masing-masing peserta. Jadi nanti munculnya di simpatika masing-masing. Nah, kemudian ini sanksinya bila melakukan pelanggaran. Kemudian nanti penilaian itu ada tabelnya, predikatnya. Jadi kalau nilai kita 25 maka kita baru di dalam predikat berkembang, levelnya masih berkembang. Kalau nilai kita 45 misalnya, maka kita dalam predikat cakap, levelnya cakap. Kemudian kalau nilai kita 60 maka masuk di kategori terampil, predikat terampil, levelnya terampil. Kalau nilai kita 80 misalnya termasuk dalam predikat mahir, levelnya juga level pendampingan mahir. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemetaan tadi. Jadi kompetensi guru itu akan dipetakan, berapa persen yang cakap, berapa persen yang terampil, berapa persen yang mahir. Kemudian dari sanalah dilakukan pembinaan. Program PKP tadi dilaksanakan sesuai dengan kelompok atau level ini tadi. Nah, penutup. Nah, ini penutup dari Dirjen Pendidikan Islam, bahwa AKG ini jadi bahan pertimbangan untuk pengembangan profesi guru, kepala, dan juga pengawas. Dan ini jadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Kemenak nantinya, dan secara nasional itu 4 tahunan dilaksanakan. Jadi tiap tahun dilaksanakan. Kemudian yang secara serentak secara nasional itu 4 tahun. Nah, ini dari kalimat penutup SK Dirjen Pendis 4446/2020. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.